upaya-upaya yang tadi Pak Karo sebutkan itu ujungnya adalah kemenak informatif. Betul sekali. Apa artinya tuh? Nah, cuman yang perlu kita lakukan adalah sejauh mana apa yang kita sajikan ini, apa yang kita informasikan ini, itu benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga kita tidak merasa bahwa kita sudah memberikan tapi publik belum merasakan. 100%. Iya. Lebih dong. Lebih. 200%. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi, kembali lagi dengan Mr. Rush dalam Kemenak Podcast. Keterbukaan informasi publik adalah cermin dari integritas satu kementerian atau lembaga. Dan hari ini Kementerian Agama tengah mempersiapkan diri untuk mendapat predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik. Dan apa artinya keterbukaan informasi publik ini bagi masyarakat dan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam menuju informatif di keterbukaan informasi publik. Dan hari ini sudah bersama kita Bapak Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Bapak Dr. Thobib Al-Ashhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Karo? Alhamdulillah. Semangat. Nggak tahu, ini nostalgia aja Pak Karo. Di podcast kita terakhir itu Pak Karo sebagai Direktur GTK yang mengampu PPG ya. Dan hari ini Pak Karo dengan jabatan yang berbeda, lebih fresh menurut saya sih. Suka duka menjadi Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Pak Karo. Iya, suka dukanya itu tidak ada waktu untuk istirahat. Terus berpikir, bekerja selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Semangat lebih Pak Karo ya? Oh semangat dong, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa tertular nih semangatnya ke kita semua. Ya. Baik, Pak Karo, apa sih arti dari keterbukaan informasi publik yang ada di Kementerian Agama? Iya, jadi gini, Kementerian Agama ini kan sebagai kementerian atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Maka apa yang dilakukan, apa yang diterbitkan kebijakan-kebijakannya itu harus diinformasikan kepada masyarakat. Ini juga bagian dari pelaksanaan amanah undang-undang ya, nomor 14 tahun 2028 tentang keterbukaan informasi publik ya. Apalagi misalnya Kementerian Agama ini memiliki banyak layanan tuh. Jadi layanan mulai dari nikah, kemudian layanan pendidikan, layanan untuk keagamaan lainnya gitu ya. Bisa dibilang Kementerian Agama ini istilahnya semua yang diinginkan oleh masyarakat itu di Kementerian Agama itu ada gitu. Bahkan ada yang mengatakan apa yang ada di bawah matahari itu ada, semua itu berkaitan dengan layanan Kementerian Agama. saking panjangnya, saking banyaknya gitu. Oke. Iya. Iya. Jadi dari dunia sampai akhirat itu urusannya Kementerian Agama. Luar biasa. Makanya kita harus memberikan informasi yang terbuka ya, setransparan mungkin agar masyarakat itu jelas apa sih yang didapatkan dari Kementerian Agama dan Kementerian Agama tuh ngapain aja yang dilakukan gitu. Ada arahan kebijakan Kementerian Agama untuk mendukung itu Pak Karo? Ya, prinsipnya begini, Kementerian Agama itu harus menjadi lembaga yang informatif. Karena apa? Karena kita, yang tadi saya sampaikan, sebagai lembaga yang memang bertanggung jawab kepada masyarakat terkait dengan keagamaan dan juga pendidikan keagamaan gitu. Nah, tentu yang kita akan lakukan, arah kebijakannya adalah bagaimana memberdayakan PPID. PPID itu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumen, di mana pejabat PPID itu, pejabat pengelola informasi itu ada di setiap unit atau satker, baik itu di pusat maupun di daerah. Nah, beberapa langkah yang kita lakukan adalah pertama adalah penguatan regulasi terkait dengan PPID gitu. Misalnya di PTKN itu siapa yang bertanggung jawab, di Kanwil siapa, kemudian di unit-unit teknis lainnya itu siapa. Juga kita mencoba untuk membangun tata kelola PPID yang bagus, yang mudah diakses gitu, yang sehingga masyarakat tuh mudah tuh untuk mencari ya, mendapatkan informasi itu mudah, tidak bingung gitu. Maka kita bikin standarisasi tentang tata kelola. Dan yang paling penting nih Mr. Rush adalah
kita akan memberikan dukungan atau menambah tambahan anggaran ya untuk pembinaan kepada PPID pelaksana dan juga PPID unit yang di bawahnya. Artinya di pusat maupun di daerah kita berikan dukungan. Yang ini berbeda dengan sebelumnya, yang tentu saja ini bagian dari komitmen Kementerian Agama dalam hal ini adalah para pemimpin kita untuk memberdayakan dan memanfaatkan PPID ini agar menjadi pusat informasi publik. Upaya-upaya yang tadi Pak Karo sebutkan itu ujungnya adalah Kemenak informatif. Betul sekali. Apa artinya tuh? Nah, Kemenak informatif itu adalah Kemenak yang yang mampu untuk merespon secara lebih transparan, dan kita juga kalau dianggap sebagai Kemenak informatif itu sebagai pengakuan masyarakat atau pengakuan lembaga lain bahwa kita sudah melakukan banyak hal. Ya. Cuman yang perlu kita lakukan adalah sejauh mana apa yang kita sajikan ini, apa yang kita informasikan ini, itu benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga kita tidak merasa bahwa kita sudah memberikan tapi publik belum merasakan. Kan kita istilahnya kan tagline-nya Kemenak berdampak. Iya, iya. Berdampaknya gimana? Ya masyarakat itu yang menilai sampai sejauh mana mereka mendapatkan manfaat dari kita. Jadi cerita soal Kemenak informatif itu adalah layanan informasi yang dirasakan oleh masyarakat. Betul sekali. Gitu ya. Baik, Pak Karo, ini kan berarti kalau layanan informasi yang diberikan oleh Kementerian Agama itu dengan berbagai macam cara. Ada yang mungkin apakah masyarakat bisa hadir langsung atau sebenarnya layanan ini bisa sudah terdigital misalnya gitu. Ya, layanan yang sebenarnya sudah bisa diakses di laman website PPID Kemenak.go.id ya. Artinya sebenarnya masyarakat kapanpun dimanapun itu bisa mengaksesnya. Cuman memang kita akan perbaharui nanti, akan kita perbaiki sesuai dengan spirit dan juga keinginan dari masyarakat untuk lebih mudah lagi gitu ya. Karena memang kita ini kan sebagai instansi vertikal. Jadi dari pusat, dari provinsi, kabupaten sampai kecamatan gitu. Nah, kita ingin semua itu ada kemudahan, keseragaman dan standarisasi sehingga masyarakat itu akan mudah untuk mencarinya gitu ya. Dengan demikian kita juga sedang melakukan hal yang sama terkait dengan pola-pola penyamaan publikasi ya dengan standarisasi KV misalnya gitu ya, key visual gitu ya, dan konsistensi terhadap penggunaan logo Kemenak. Kalau selama ini kan penggunaan logo itu macam-macam kan isinya. Ada yang pakai emboss, ada yang pakai shadow, ada yang warna putih dan segala macamnya. Nah, sekarang kita ingin menegaskan bahwa kita harus konsisten. Kita sebagai Kementerian Agama itu sebagai lembaga yang besar, lembaga yang memiliki sejarah panjang dalam bangsa ini. Maka kita harus membuat standarisasi secara nasional yang semua orang tahu, oh setiap informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada masyarakat dengan pola dan desain yang seperti ini itu berarti Kementerian Agama gitu. Dan itu sudah terstandarisasi pusat sampai daerah gitu. Demikian juga di website yang di Kanwil misalnya gitu. Kita juga ingin standarisasikan ya, meskipun masing-masing nanti juga bisa untuk mengimprovisasi supaya lebih enak lah, lebih bagus lagi, karena kita juga harus akui bahwa setiap unit yang ada di provinsi maupun ada PTKN kan punya keunikan-keunikan, ada local wisdom yang juga barangkali itu data diperlukan oleh masyarakat. Gitu. Jadi misalnya pola pendekatan pelaksanaan BINWIN yang ada di bimbingan perkawinan yang ada di Provinsi Riau misalnya mungkin berbeda dengan ada di Provinsi Sulawesi Selatan atau di Surabaya dan lain-lain, yang barangkali masyarakat ingin tahu apa sih yang selama ini sudah dilakukan. Baik, berarti layanan informasi untuk keterbukaan informasi itu ada di dalam website yang terus dikembangkan oleh PPID ya? Betul. Akankah ada juga petugas khusus, Pak Karo, yang didedikasikan untuk melayani informasi? Ya, makanya tadi disebut dengan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Artinya, pejabat itulah yang dia bertanggung jawab. Barangkali nanti juga dia akan menunjuk kepada seseorang atau diberikan tugas gitu ya untuk menunggu atau ya istilahnya penunggu informasi gitu. Jadi setiap saat itu masyarakat yang membutuhkan ya kita bisa sediakan. Gitu. Nah, PPID ini juga yang kemudian bertanggung jawab untuk apa istilahnya ya
mendukung tercapainya Kemenak informatif itu berarti ya? Ada Ya. petugas khusus itu ya? Ya, PPID ini kan sudah berusaha ya untuk mengikuti namanya sebut IMONEF ya. IMONEF yang dilakukan oleh KIP ya. Jadi di mana di situ nanti akan ada tahap akhirnya untuk uji publik yang insya Allah akan dilaksanakan besok tanggal 18 ya jam 1 yang giliran kita. Dan insya Allah nanti juga Pak Menteri Agama akan hadir langsung bersama dengan pejabat yang ada, termasuk saya sendiri nanti akan mendampingi Pak Menteri. Dan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Agama akan mengikuti seluruh proses uji publik ini yang ditetapkan oleh KIP untuk mewujudkan Kementerian Agama yang informatif. Mudah-mudahan Pak Karo ya, upaya-upaya maksimal ini bisa berbuah hasil Kemenak informatif. Yang lebih penting sih sebenarnya masyarakat merasa terlayani secara informasi, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait informasi Kementerian Agama itu bisa didapatlah dengan maksimal ya. Betul. Baik Pak Karo, tadi juga sudah disebutkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan peningkatan regulasi, intinya untuk mendukung keterbukaan informasi lalu Kemenak informatif gitu ya Pak Karo ya. Itu apakah berdampak terhadap satuan kerja di bawah? Oh jelas, karena kan gini ya, ini memang menjadi penyakit kita ya. Kalau belum ada regulasinya itu mereka belum mau gerak. Padahal sebenarnya substansinya mereka sudah tahu gitu ya. Dengan adanya perbaikan regulasi yang hari ini sudah kita lihat ya, sudah ditandatangani oleh Pak Menteri Agama, dan juga kita mendorong terus untuk bagaimana keterlibatan unit-unit teknis atau unit-unit satuan kerja, termasuk di dalamnya adalah PTKN. Ya, itu mereka sangat positif ya merespon terhadap keinginan kita. Bahkan ada kenaikan yang cukup signifikan. Yang tahun sebelumnya itu ada sekitar 16 PTKN yang ikut. Nah, tahun ini sudah ada 46. Artinya ada kenaikan 200%. Ikut apa Pak Karo? Ikut untuk ini, IMONEF. Oh, IMONEF. Yang dilakukan oleh KIP gitu. Nah, itu artinya bahwa ini dampak ya dari regulasi itu direspon oleh teman-teman PTKN untuk mengikuti IMONEF, dan dari 46 itu tersebut, itu ada 16 yang dianggap lolos untuk mengikuti uji publik. Gitu ya. Artinya ini sudah perkembangan cukup bagus ya, dan ini kandidat PTKN yang nanti akan sebagai lembaga yang informatif, ya, perguruan tinggi yang informatif. Regulasi dikuatkan, anggaran ditambahkan, keterlibatan satuan kerja meningkat dari sebelumnya. Ya betul. Sebelumnya memang berapa? Signifikan? Sebelumnya kan yang ikut tuh hanya 15. 15 untuk IMONEF. Ya IMONEF. Sekarang sudah jumlahnya sudah meningkat tajam menjadi 46. 100%. Iya. Lebih dong. Lebih. 200%. Iya. Artinya cerita soal penguatan regulasi juga sudah ada efeknya gitu dalam betul. Dan mudah-mudahan kehadiran Pak Menteri di acara uji publik nanti juga akan membawa dampak untuk Kemenak informatif. Ya. Saya kira kehadiran Pak Menteri itu menjadi sangat penting juga ya Pak Karo. Oh iya, betul. Karena itu menjadi menunjukkan tentang komitmen Pak Menteri Agama untuk terus menghadirkan Kementerian Agama yang informatif melalui PPID. Melalui PPID. Yang sudah diatur oleh regulasi kita. Baik. Pak Karo, di Kementerian Agama itu saya lihat ada program Kemenak berdampak. Itu apa ya Pak Karo ya? Iya, Kemenak berdampak itu. Itu tagline ya? Tagline atau itu apa sih? Atau program Pak Karo? Iya, sebenarnya itu keinginan yang kuat dan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama itu benar-benar dirasakan dampaknya. Dari sisi layanannya, dari sisi kehadirannya, dari sisi perhatiannya kepada publik, itu menunjukkan masyarakat benar-benar merasakannya. Makanya kita membuat tagline yang terus kita gaungkan agar kita sebagai orang yang memang bekerja di Kementerian Agama itu betul-betul bekerja dengan profesional, bekerja dengan transparan, sehingga masyarakat itu merasakan betul apa yang dilakukan oleh kita. Jangan sampai kita ini merasa sibuk itu dari kita untuk kita gitu. Sibuk loh dari pagi sampai malam, tapi masyarakat nggak mendapatkan manfaat yang cukup signifikan buat kepentingan mereka. Iya. Itu godaan kita tuh Pak Karo. Iya, program-program itu kadang-kadang kita merasa sudah berbuat banyak, padahal sebenarnya bukan program-program yang diinginkan oleh masyarakat. Iya. Saya itu teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Sekjen Pak Bahrul Hayat waktu itu ya. Sebagai pejabat, sebagai pegawai Kementerian Agama, kita itu jangan merasa sibuk sendiri
yang untuk melayani diri kita sendiri gitu. Jadi dari kita untuk kita harus melihat bagaimana masyarakat itu merasakan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sudah belum yang kita lakukan. Ukurannya itu bukan ukuran kita, bukan ukuran rasa kita, tapi ukurannya adalah respon publik kepada kita gitu. Iya, betul, setuju Pak Karo. Nah, ini Kemenak informatif itu bagian dari mewujudkan Kemenak berdampak. Ya, betul. Jadi kan begini Mas Rash ya, Mr. Rash. Sebaik apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak pernah mengkomunikasikan kepada publik, tidak pernah menginformasikan kepada publik, kan publik itu tidak tahu bahwa kita sudah melakukan dan berdampak kepada masyarakat. Karena menginformasikan kepada masyarakat terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita wujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, itu penting. Sehingga masyarakat itu tahu, oh oke, Kementerian Agama sudah melakukan banyak hal, ini A, B, C, D gitu kan. Dan kita sudah buktikan loh. Iya. Kita sudah mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi dari lembaga lain bahwa kita sebagai lembaga yang terfavorit, kita sebagai kementerian yang juga sudah diakui sebagai memiliki kinerja yang terbaik oleh beberapa lembaga survei, itu menunjukkan sebagai pengakuan dari publik kepada kinerja kita gitu. Nah, kita ingin terus tuh tingkatkan juga. Kita jangan terlalu GR juga terus. Kita jangan terlalu merasa bahwa kita sudah melakukan, ya kita harus berupaya agar masyarakat semakin merasakan kehadiran Kementerian Agama di tengah-tengah mereka. Ya, saya kira dalam kapasitasnya Biro Humas dan Komunikasi Publik, berarti ada banyak yang bisa dilakukan ya Pak Karo ya? Betul. Terkait dengan ini. Biro Humas dan Komunikasi Publik itu adalah wajahnya Kementerian Agama. Kalau wajah kita peot, ya maka di hadapan publik juga kelihatannya ya kucel gitu. Jadi makanya wajah kita harus betul-betul bagus. Kita memberikan informasi, kita terbuka, kita informatif, transparan, sehingga orang melihat, oh oke, Kementerian Agama itu benar-benar sudah bekerja gitu, bukan hanya sekedar omon-omon aja gitu ya, tapi sudah melakukan banyak hal untuk kepentingan masyarakat. Jadi PPID dan Biro Humas dan Komunikasi Publik ini terus berupaya untuk mewujudkan itu ya Pak Karo? Ya, PPID bagian dari Biro Humas, dan Komunikasi Publik gitu. Sehingga kita nggak bisa dipisahkan antara PPID dengan Biro Humas dan, atau Biro HKP, yang dimana di situ kita akan selalu menyajikan data dalam bentuk wajah, sajian-sajian yang menarik, menunya yang kira-kira bisa dinikmati secara lezat oleh masyarakat. Oh oke, Kementerian Agama itu top misalnya gitu. Sehingga itu akan membuat masyarakat tahu bahwa kita sudah melakukan banyak hal. Nah, ada lembaga juga yang melakukan penilaian terhadap apakah Kemenak itu informatif atau tidak informatif, Pak Karo. Itu Komisi Informasi Pusat gitu ya. Nah itu apakah ada jalinan kerjasama dengan mereka untuk kemudian membantu kita? Iya, Komisi Informasi Pusat itu kan sebagai lembaga yang menilai, memberikan pembinaan kepada kita, yang memberikan support kepada kita. Ya, kita tentu akan terus melakukan kolaborasi dengan mereka. Masukan-masukan yang mereka berikan kepada kita akan dengarkan dan kita juga akan laksanakan. Dan kita juga sudah beberapa kali melakukan FGD dengan mereka memberikan catatan, memberikan saran, memberikan masukan, ya kita semuanya dengar dan kita perbaiki terus. Pokoknya prinsipnya kita akan terus terbuka dari KIP lah, dari masyarakat lah, dari siapapun untuk menyajikan masyarakat Kementerian Agama ini menjadi semakin informatif. Pak Karo, ini berarti Kementerian Agama itu menjadi salah satu lembaga yang akan dilakukan uji publik untuk mendapat predikat informatif, yang informatif versi Komisi Informasi Pusat gitu ya Pak Karo ya. Berarti apa yang sedang atau yang telah dilakukan untuk menuju mendapatkan predikat itu Pak Karo? Pertama kan kita sudah melakukan konsolidasi ya di internal kita untuk bagaimana mereka terus mengikuti saran-saran dan juga perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kita semakin informatif ya. Kemudian pada tahap akhir tentu saja kita juga sudah menyiapkan bahan untuk presentasi kepada Pak Menteri Agama dan insya Allah besok beliau akan hadir untuk memberikan pernyataan dan komitmen serta juga menjelaskan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan. Artinya bahwa kita ini sudah mendapatkan dukungan lah dari semua satker, dari pimpinan-pimpinan satker, termasuk juga dari Pak Sekretaris Jenderal, juga dari Pak Menteri Agama yang sangat concern untuk mewujudkan kita ini sebagai lembaga yang informatif.
Saya kira kalau Pak Menterinya saja sudah punya komitmen sebegitu besar, harusnya satuan kerja di bawahnya lebih aktif dibanding Pak Menteri ya. Dengan regulasi-regulasi yang beliau terbitkan juga itu. Dan memang Kementerian Agama ini kan unik ya, Mas Mr. Rush ya. Kenapa Kementerian Agama ini kan sebagai instansi vertikal yang barangkali tidak dimiliki oleh semua lembaga, ya, kecuali misalnya Polri, kemudian Kementerian Keuangan ya. Nah kita ini tugasnya banyak, bersifat vertikal lagi kan. Yang sekian banyak kanwil, sekian banyak madrasah, PTKN, kemudian juga KUA yang demikian banyak dan layanannya sedemikian banyak. Nah ini menjadi tantangan yang besar. Ibaratnya kan kita ini seperti kapal besar ya. Kapal besar pada saat kita harus melakukan pembinaan, memberikan arahan itu harus pada saat kita ingin membelokkan itu harus membutuhkan putaran yang panjang dan lama. Gitu. Yang belok-beloknya itu mungkin ada barangkali harus butuh kehati-hatian gitu. Sehingga kadang-kadang kok ini nggak bergerak-gerak ya memang kita gede badan kita kan. Ya sehingga membutuhkan energi yang banyak dan juga membutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan Kementerian Agama yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Baik. Kalau berarti kan ini ujungnya adalah layanan informasi, keterbukaan informasi itu adalah kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi yang kita sampaikan gitu ya Pak Karo ya. Apa pesannya untuk masyarakat? Kepada masyarakat ya, saya ingin berpesan gunakan atau manfaatkan sebaik-baiknya ya apa yang selama ini sudah kami sajikan di web maupun di aplikasi-aplikasi yang ada ya. Sekarang juga mulai hari ini ya itu website Kementerian Agama sudah sudah sangat segar ya. Sangat segar dan memudahkan kepada publik untuk mendapatkan layanan dengan membuka website ya, Kementerian Agama Dewan PPID juga dan masyarakat bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu ya dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini akan memberikan dampak kepada masyarakat dan masyarakat tentu jangan pernah lelah untuk memberikan masukan kepada kami. Untuk boleh ya Pak Karo ya? Oh boleh dong. Wah, kita ini kan sebagai lembaga terbuka, iya. Boleh memberikan masukan apapun, memberikan catatan, ya. Yang penting dengan cara-cara yang lebih lebih humanis, ya, dengan cara-cara yang baik. Gitu. Saya kira itu semuanya akan kita laksanakan dengan baik. Gitu. Karena memang sejak awal Kementerian Agama ini hadir untuk memberikan layanan yang terbaik, layanan yang ikhlas sesuai dengan tagline-nya, Kementerian Agama ikhlas beramal, bukan sebaliknya, gitu. Beramal seikhlasnya. Beramal seikhlasnya. Tapi ikhlas beramal, semua pihak, para pejabatnya, para pegawainya, para mitra-mitranya harus berpikir dan juga melakukan bahwa apa yang kita lakukan ini harus didasarkan dengan niat yang tulus, dengan keikhlasan untuk masyarakat dan umat beragama yang maslahat, yang baik untuk kepentingan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Karo. Niat tulus ikhlas yang disampaikan pada akhir statement saya kira itu menjadi catatan penting untuk kita semua yang ada di Kementerian Agama untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat menuju kemenak informatif. Saya kira demikian podcast kita pada kali ini. Terima kasih sahabat religi, mudah-mudahan bisa mengedukasi kita semua. Mr. Ras pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.